lihat apa kamu? Enggak mas, lihat ini ya, lihat ular naga ya. Terus dibilang gini sama saya nih, hati-hati teman kamu itu bawa banda. Enggak, saya nggak tahu tuh banda itu apa. Oh, gua nggak ngerti ya, pokoknya sampai puncak tuh, itu bagus banget. Dan di situ gua udah lihat, nggak ngerti kayak ada cungkup ya, tapi jauh. Itu apa mas? Gua nunjuk ini, begini tangan gua ditepak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, sore, dan malam. Masih di channel Story Monedi, dan tentunya mungkin gue nggak perlu perkenalan lagi. Ya, mungkin teman-temannya gue udah pada tahu. Dan di sebelah gue ini udah ada Bang Heru yang memang ruang lingkupnya itu sempit sih. Jadi kenal sama Bang Loreng juga, Bang Ayi juga, begitu Bang ya? Iya. Jadi Bang Heru silakan memperkenalkan diri ke kamera. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, Om Swastiastu. Nama gue Heru Survival, kalau di Mapala. Ya. Umur gue sekarang 47 tahun. Dan gue sudah puas ya di zaman dulu, gue ada keliling Gunung Indonesia. Dan sudah 7 Summit. Pokoknya di akhir tahun 99 gue udah gantung ransel setelah naik puncak Kartens Piramid. Saat ini memang profesi gue adalah profesional fotografer. Cuma di saat pandemi ini usaha mandek semua. Lagi jomplang semua ya? Jomplang semua. Terus gue adalah usaha di bidang kayak alkes, kayak VC, segala macam alat kesehatan untuk pandemi COVID. Dan juga komunikasi. Ya ini yang seperti ini, HT ini. Oh iya. Ya seperti itu. Ya. Siap Bang. Apa sih? Jadi untuk season kali ini Bang Heru mau bercerita di Gunung Wilis ya Bang ya? Iya. Ya. Silakan aja Bang, langsung ke inti poinnya. Gunung Wilis, boleh gue ngerokok? Boleh. Gunung Wilis itu sebenarnya gunung itu tidak termasuk ekspedisi gua, karena waktu itu gue ekspedisi Jawa Timur. Itu kalau nggak salah ya, itu terjadi di tahun 95. Gue habis dari Semeru, Penanggungan, Bromo, segala macam ya. Pokoknya se-Jawa Timur gue kelilingin. Ikut Arjuna, Gunung Arjuna gue udah cerita di channel lain. Kenapa gue pilih Gunung Wilis? Karena namanya pendaki ya, kadang-kadang kita sama pendaki tuh, mereka kalau ketemu di jalan, main kesini, main kesini. Waktu itu kan posisi masih kuliah, liburan panjang. Waduh, gimana ya, padahal secara logistik juga udah pas-pasan, duit udah mau ini pulang. Cuman kan di zaman gue dulu itu solidaritas sesama Mapala itu sangat erat sekali. Betul, nomor ya, satu lah, nomor satu. Nah, kenapa gue pilih Gunung Wilis? Karena ada anak Mapala mana, gue lupa ya. Jadi waktu itu gue naik dari Kediri, gue lupa tuh Mapala mana, Kediri. Dia bilang gini, abang kan senang sejarah. Abang sekali-sekali naik Gunung Wilis, di sini ada rute sejarah. Tempat melintasnya Panglima Besar kita, Jenderal Sudirman. Dan gunung ini masih asri bang, belum rame. Pokoknya hutannya bener-bener asli, rawan. Tidak perlu izin. Wah, tidak perlu izin. Bingung gue. Gimana dong? Udah bang, nanti tenang, ada teman gue yang akan memandu. Tinggal cerita. Ya setelah istirahat itu di base campnya, gue lupa tuh daerah Kediri. Kalau nggak salah tuh pintu masuknya Mojo kalau nggak salah. Mojo nama daerahnya. Naik bis, naik angkot, gue lupa itu. Kita charteran lah. Zaman dulu kan solidaritas tinggi. Patungan, pokoknya kita diservis lah.
Ya kemudian setelah udah belanja logis segala macam, ditanya gimana bang, udah siap nih bang, gini-gini. Terus di sini ada satu cerita lucu ya. Gue nggak tahu itu ada namanya Mas Adi. Mas Adi ini ya mohon maaf ya, memang Mas Adi dan Mas Adi dan Mbak Sita, memang dia sangat ya mohon maaf ya aliran ini percayaannya ini, dan dia sangat peka. Kayak udah ditakut-takutin gue. Oh gitu. Kebetulan gue misal dari rombongan teman gue pada pulang ke Jakarta, gue sendiri. Ya udah boleh kapan lagi jalan-jalan. Mas nanti Gunung Wilis masih rapat. Ini Pak nanti Mas lihat ada ini. Apaan sih? Mohon maaf nggak bisa gue bilang. Gitu. Terus singkat cerita gue nggak ada, waktu kita mendaki ada Mas Adi, Mbak Sita, satu lagi gue lupa tuh orang daerah situ, gue lupa. Boleh dikatakan kuncen. Ya kan, karena di sana tidak ada simaksi. Tidak ada simaksi. Karena memang dulu tahun 90-an ya. Tahun 95 ya kalau tidak ada simaksi. Yang penting izin dulu sama sesepuh kampung. Terus gua nggak tahu tuh satu lagi siapa. Terus Mas Adi, Mbak Sita. Terus Mas Bejo, panggil Bejo. Mas Bejo. Oh itu dia orangnya antik banget. Kemarin selalu pakai blangkon dengan baju-baju khas Jawa itu. Yeah. Di situ baru gue tahu nih kok pendaki ini paling nyentrik. Nggak tahu sekarang udah nggak ada kabar. Satu lagi Mas itu dari Sumatera. Sorry gue panggilnya Bang Coki, dari Sumatera. Nah gue nggak tahu nih, sorry, yang Mbak Sita itu emang dari tanah seberang, dari kepulauan daerah Sumatera. Mbak Sita ya, jadi Mbak Sita dan Mas Coki dari tanah seberang daerah Sumatera pesisir. Nah gue nggak ngerti nih, kok kucingnya ngeliatin itu dua teman gue itu. Ya gue pikir emang satu yang cewek cakep, satu yang laki ganteng. Tapi kan bingung, jangan-jangan naksir nih, jangan kan gitu. Ya udah bodo amat lah, kita udah ini. Dan memang waktu itu kita mendakinya kalau nggak salah itu udah sore. Kenapa sore? Karena waktu itu siang kita makan siang dulu. Nah ini kebanyakan ngobrol. Seharusnya jadi molor. Kalau kakak ngobrol segala macam, mendakinya siang. Gue bilang, Mbak, ini berapa puncak? Kalau via Mojo, saya lupa tuh. Dari pos 5, pokoknya itu hutan masih asri. Katanya landai. Saya senang udah landai. Di mana-mana paling anak gue yang landai. Udah nih. Setelah sholat asar, lagi ulang lagi, kelupaan tuh. Ternyata di Gunung Wilis memang susah air via Mojo. Waktu itu ya. Ada beberapa jalur karena diapit 6 kabupaten. Nganjuk, Kulon Progo, Trenggalek, Kediri, Madiun. Kalau nggak salah ya. Ya mohon maaf kalau saya ada ngomong salah. Di sini saya cerita bukan apa, karena memang waktu kecil memang saya sempat kayak dikasih bukan penglihatan, dan saya juga dulu waktu SD itu sempat dibilang gila karena melihat itu. Akhirnya mata batin saya ditutup. Begitu kuliah kebuka lagi, tapi yang nggak ngerti lah. Pokoknya selama saya positif terus tidak melanggar aturan di tempat, insya Allah aman. Di sini bukan saya mengada atau gimana, memang itu yang saya lihat. Kalau misalnya dibilang itu situ ada pojok ke siapa, saya nggak bisa lihat. Jadi sistem kalau saya lihat misalnya saya lagi bukan kita lewat itu. Kadang-kadang ya gimana ya, sebenarnya saya takut kayak gitu, cuma malas aja ngeliat kayak begitu kan. Karena saya hidup normal. Udahlah pas naik, pertama masih enak jalannya. Di situ ada air terjun, saya lupa tuh tempat wisata sekarang. Air terjun apa ya dulu, siapa ya saya lupa deh. Itu ada air terjun, itu bagus banget. Cuman kita nggak lewat situ. Pos 1 jalan mulus, pos 2 sampai pas maghrib saya lupa di pos berapa itu. Pos 3 gitu ya. Sebenarnya di pos lupa saya 2 atau 3. Sebenarnya nggak boleh diriin tenda. Nggak boleh diriin tenda. Cuman di situ ada perdebatan antara Sang Kuncen dengan Mas Adi. Udah nih, saya nggak ngerti itu bahasa Jawa, saya nggak bisa bahasa Jawa. Udah nih saya nggak apa-apa. Saya udah bener nggak tahu, saya capek banget gitu kan. Nggak tahu saya udah muka saya udah merah gitu, udah kayak orang rebus lah gitu loh. Bener capek banget ya kan. Soalnya istirahat juga kurang, banyak ngobrol begadang. Udah kita di tenda lah, masak segala macem. Wah itu pemandangan bagus banget, dan itu benar-benar hutan asli. Tempat bergidik juga. Terus, nah ini kayak bukan ditakut-takutin kan, yang si Mbak Sita dan Bang Coki itu, deh itu. Ya, saya lihat, padahal saya lihat cuma biasa aja lihat. Lihat apa kamu? Enggak mas, lihat ini ya. Lihat ular naga ya? Nggak lihat.
Tapi menurut tadi ada, katanya gunung itu dikelilingi ular naga. Saya nggak tahu, karena saya nggak lihat. Makan sendagurau segala macem. Lagi makan, pas ngopi ngobrol-ngobrol. Nggak tahu sih gimana tuh si Kuncen itu kayaknya ini banget, mata tajam ngeliatin itu 2 orang teman saya tuh, Bang Coki sama Mbak Sita. Dari Universitas mana saya lupa tuh, bukan daerah Sumatera. Ngeliatin aja, ngeliatin. Saya ngeliatin dia. Terus dibilang gini sama saya nih, hati-hati teman kamu itu bawa banda. Enggak, saya nggak tahu tuh banda itu apa. Banda apa tuh mas? Udah nanti banda. Aduh, apaan nih banda ya? Benda, nanti kamu tahu. Ah udah, saya bodo amat. Setelah makan segala macam, ngobrol ngopi segala macam. Udah saya tidur. Waktu itu buat tenda 2. Di situ tenda mah, aduh ampun deh, tendanya sangat miris sekali. Kalau boleh dibilang zaman saya dulu tenda model begini ya, belum kayak sekarang model tenda dulu bukan. Sempat hujan, bocor ya ampun, bocor. Tapi serunya apa? Kayak ketawa-ketawa. Nah di sela ketawa-ketawa itu ada yang mengumpat. Ya nggak ngerti lah pokoknya bahasa binatang, nggak mungkin saya ngomong di sini. Terus si Kuncen bilang gitu, terus saru. Si Kuncen itu nggak mau kita suruh di dalam tenda, mas. Di dalam tenda nggak mau. Dia dulu kasih matras, nggak tahu dia begini nih. Nggak ngerti kayak begini. Wah nggak ngerti lah. Saya nggak tahu lepas berapa itu. Rokok aja, rokok. Sampai kayak kita ini Kuncen nih ngabisin rokok kita. Kan kita kesel juga kan? Iya. Ini memang sih kita bayar, tapi kan maksudnya udah kita bayar sebagai pemandu kita. Yang ngajarin habis rokok gue lah. Tapi dia bilang, udah. Nah yang hanya diceritakan, bener nggak Pak jalur ini dulu Jenderal Sudirman? Oh iya benar. Itu sebab serangan 1 Maret. Itu diomongin itu. Nah Mbak Sita sama Bang Coki, katanya gunung ini gini-gini. Saru bahasa Jawa artinya tabu ya. Nggak boleh gitu. Kayak soal nantang. Tidur lah, ngomong-ngomong jam 11 tidur. Tiba-tiba tuh tenda tuh kayak gimana ya? Kayak ada suara kuda, ya. Suara apa nih mas? Kuda. Itu bukan saya takut, malah 2 orang ini saya mau lihat. Ya kan, memang mereka punya kemampuan, tapi mereka juga tahu, lo pasti bisa lihat. Cuman kadang nggak diasah, saya nggak ngerti mau asap apa, kayak asap itu saya nggak ngerti. Yang penting saya have fun. Saya mau tahu sejarah bagi Mas Sudirman lewat situ. Udah nih, terus kayak ada suara gini nih, kayak suara apa ya? Desis kayak ngegerung itu ya. Tapi kayak suara apa ya? Tapi saya lama kemudian terus tiba-tiba ini main center Bang Coki. Terus saya lihat, apaan itu? Ya, si Kuncen ini ngomong, mas orang disorot. Itu center yang besi itu tuh lah. Iya. Bukan headline, center zaman dulu. Dah, udah nih. Tiba-tiba gangguan. Tiba-tiba kayak tenda kita tuh kayak disambit. Siapa sih yang jahil? Kayak ada, bukan batu ya, kayak buah gitu. Buah siapa? Setahu saya di gunung itu mana ada buah. Kayak jambu klutuk, tapi bukan jambu klutuk. Iya, siapa yang nyambit? Saya kesel siapa yang nyambit nih. Si Kuncen diem aja. Emang sih katanya sih, saya sebenarnya bukan Kuncen. Saya kalau tamu mau datang ke sini ziarah, saya ngantar. Saya lupa nama Kuncennya. Saya kalau kayak gitu nggak bisa tidur tuh kayak gitu. Minum dulu bang. Iya, nggak bisa tidur. Ngomong gitu kan. Terus ada tembang, ada kayak lagu ini ya. Terus dia bilang gini nih, ya ini bertidur. Si Kuncen tidurnya bisa, saya baru lihat orang tidur bisa begini nih, dalam posisi sila. Terus Mbak Sita sama Mbak Coki, ya sini loh. Gue buka nih mata itu loh, mata batin. Apaan sih bang, kayak gitu nggak mau kayak gitu-gitu. Dan gue nggak mau cerita kayak gitu kan. Yang lihat tuh, ada sesosok ya Merauke Astral ya, kalau saya bilang. Itu kayak putri, nggak tahu tuh zaman berapa sih, gue nggak ngerti tuh, kayak masuk dimensi tuh. Kepala gue pusing, kuping gue pengeng, dan dia ngomong gue nggak dengar. Kayak kita masuk air gini, nggak dengar. Jadi putih kayak baju jarik, kain jarik, cantik. Terus bajunya kayak kuning gading, terus ada mahkota. Terus kiri kanan itu ada kayak menang gini. Terus gini Mbak Sita sama Bang Coki, kita lo lihat, samperin yuk, bang gila bang. Emang jauh. Bang, gue gak percaya bang itu bang, wah itu halu bang, bagi gue tuh halu. Enggak ini. Udahlah, lu penakut. Ya bang ngapain, gue kan sini mau have fun bang, gak mau kayak begini-gini. Ini jam 2, udah dini lagi. Kita belum sampai puncak gunung, kita istirahat. Terus ada lagi kayak ada suara ya. Gak ngerti, kayak ada banyak orang teriak.
banyak banget teriak kayak minta tolong gitu apa gimana ya. Pokoknya gue setaunya setelah gue turun, ternyata di daerah dekat daerah itu dulu ada korban pembantaian PKI. Itu namanya daerah Kresek, lereng itu, nggak ngerti lah pokoknya gitu. Tapi dengar suara, tapi nggak lihat. Ya udahlah. Terus gimana nih summit nih? Nah kita tinggal aja, gue lupa deh, mohon maaf ya pemirsa, gue lupa pas berapa, karena ini kejadian tahun 95. Summit lancar, dan ternyata medannya tuh, aduh ampun, udah lewatin hutan pacet, akar-akar, itu gue pakai tali, Terjal banget lah ya. nggak punya harus nanti pakai tali webbing, pakai tali emang gitu, konsentrasi ya pakai tali, udah sampai pulang. Kalau nggak, pokoknya kita setelah subuh kita summit. Tapi summitnya bukan jam 5 subuh, jam 6-an, setengah 7 setelah sarapan. Ada sarapan dulu, kata Mas Adi. Sarapan dulu, makan, di summit. Oh, gua nggak ngerti ya, pokoknya sampai puncak tuh. Itu bagus banget. Dan di situ gua udah lihat, nggak ngerti kayak ada cungkup ya. Tapi jauh. Itu apa Mas? Gua nunjuk ini. Begini tangan gua ditepak. Kayak cungkup gini. Itu apa ditepak? Jangan nunjuk-nunjuk. Saru gitu, maaf. Terus udah apa bau ada kayak dupa gitulah, sajen gitu nggak ngerti lah gua. Menurut gua itu. Dan sampai puncak sunrise sampai, tapi nggak dapat sunrise, nggak dapat. Sampai puncak itu jam 9-an. Nah, begitu turun itu jam 11. Begitu turun jam 11. Turun, nah inilah yang nggak boleh tiru. Ini mereka lari. Bukan bingung nggak tahu jalur. Si Kuncen juga agak gimana dengan celana pangsinya ya. Dipakai sendal lagi, kita pakai sepatu dipakai sendal, tapi lari kencang banget. Gue ketinggalan di belakang. Gue jatuh. Siang-siang ini siapa yang jahil gitu kan. Pas gue nengok nggak tahu kesangkut akar tas gue. Gue pikir ini karena gue ketakutan kan. Ketinggalan ada kali 2 meter ketinggalan gue. Ketinggalan karena lari. Cuman zaman dulu belum ada kayak gini komunikasi. Gue takut, gue teriak. Terus tiba-tiba yang Mas Adi nyusul. Aduh kamu gimana sih? Ya, Mas capek Mas, kalau lari gitu saya nggak sanggup. Saya kurang tidur apa segala macam. Turun sampai di pos berapa gue lupa. Itu gue tiba-tiba kayak kita blank. Loh kak ini sama Kuncen juga sama. Kayaknya jalur ini. Itu ngomong, itu berdebat ada 2 jam kali sampai waktu itu asar. Kurang lebih jam 4. Ya udahlah. Ya ampun nggak ketemu, soalnya lah mungkin ada petunjuk gitu dari Sang Gusti. Ya udah ngikutin aja. Air gimana air? Air kebetulan ada lah sisa lah. Dan benar manajemen air itu sangat penting di gunung itu ya, yang sangat hutan berawan. Gue nggak tahu tuh ada pohon gede banget. Mungkin kayak dibilang kalau sekarang udah 2 alas kali, nggak tahu kayak pohon kapuk. Itu gue lihat. Ya di sini aja. Sebenarnya sih Sang Kuncen nggak melarang kita, jangan di sini turun lagi. Kita bilang, lah sampein aja sendiri, nggak tahu jalan pulang, ya gimana? Hari udah jam 4-an sore. Jadi kalau dengan estimasi kita dari pendakian yang jalur minta ampun, nanjak terus tidak ada bonus. Jangan lewatin kita aja hutan akar belum lewatin, hutan pacet, ini gimana? Kok bisa ini? Nenda lagi, berarti 2 malam gua. 2 malam. Gua nggak tahu gimana. Udah biasa masak segala macam, masih ada perbekalan, masih masak lah itu Bang Coki jago masak segala macam. Udah, nah malamnya kita paksakan untuk turun. Udahlah, gimana alur kita. Dia ada kompas model begini, nggak ngerti lah. Pokoknya setahu ini, pokoknya kita dari arah waktu itu gue lupa utara apa selatan. Pokoknya kita ikutin aja, ada jurang. Lo gimana bang? Terus Kuncennya bilang, ya setahu saya begini. Gue turun. Atau tiba-tiba gimana? Bang Coki sama Mbak Sita itu kayak mental gitu. Kita jalan udah medannya landai. Kayak ada kayak dilempar gitu. Gubrak, saya nggak tahu tuh kenapa itu. Dia teriak, gubrak. Terus saya lihat kayak model kayak ini nih, yang angkat, jatuh. Tapi herannya apa? Nggak luka, cuma baju-baju robek-robek. Itu kenapa tuh? Nggak tahu, ngomong kayak meracau gitu. Terus sama dia ngawarin gaya apa, mungkin pencak, nggak ngerti saya tuh. Pencak silat. Ya mungkin seperti itu. Kenapa tuh? Saya tanya sama Kuncen, Mas itu kenapa? Diem, Mas tolong nih, kenapa begini? Saya mau enak-enak sini, mau belajar sejarah, kalau masuk di rumah kenapa kejadian begini? Teman kamu itu bawa jimat. Saya bilang Banda, iya. Jimat apa saya nggak tahu. Nah, jimat itu katanya sih nantang dengan penghuni situ.
Sebenarnya udah dikasih tahu, cuman mereka nggak sadar. Tolong kamu ada banda, tolong jangan dibawa. Lu masih inget tuh kata-katanya, jangan dibawa. Cuman mereka nggak budak nggak ngerti. Dititipin aja kan, mungkin nggak tahu ya, mungkin pegangan dari orang seberang nggak ngerti lah, mungkin wasit dari ini nggak ngerti, lu banting. Aduh, kalau gue liat kayak film apa ya? Kalau sekarang menurut gue, kayak film Hook dibanding-banding kayak begitu. Oh gitu. Dengan keril-kerilnya. Tapi anehnya, cuma aja tidak ada luka serius. Wah, ini kenapa yang ngomong? Nggak ngerti tuh, ada pakai bahasa itu nggak ngerti gue. Itu teror itu 1 jam tuh teror begitu. Sampai jatuh-jatuh ke, nggak tahu tiba-tiba jatuh berguling, tembus yang itu, hutan akar itu. Yang akar itu. Dan memang akhirnya kita ikutin sampai banyak hutan yang ini lembab banget, itu pacet. Semua badan gue pacet. Itu kan, tapi itu bodo amat, yang penting kita turun. Di situ gue senangnya kucing itu bilang, ini benar jalan ini. Dia rupanya ada penanda, gue lupa. Nah ini benar, yang benar mas, iya. Banyak dia ada tanda nggak ngerti ya. Udah kita ikutin aja. Itu nggak heroin banyak pacet. Turun. Wah terengah-engah gitu kan. Itu 2 orang diem, Mbak Sita sama Bang Coki. Dia kelihatan. Bang kenapa bang? Bang kau gitu, Mbak kau gitu. Diam tuh nggak ngomong. Udah turun aja. Diem loh. Kan lebih tua dong ini pada gua. Iya. Turun sampai di base camp ya. Itu jam 10 malam. Di situ pada ngeliatin orang-orang. Ya nggak tahu gimana, tiba-tiba ditanya si kuncinya gini nggak ngerti lah gua. Oh itu langsung ditunjuk nggak ngerti lah, sama sepuh situ lah. Ternyata yang Basita, dia ada model itu di sini. Terus kalau Bang Coki, dia kayak gesper. Di balik sana, mohon maaf jangan dalam di situ. Di situ ditaruh. Malam-malam itu jam 10 malam. Dengan kondisi dehidrasi habis. Karena di situ air habis. Namanya kena pengaruh kayak begitu kan, astral. Dan di situ memang ada pas sebelum base camp itu, gue lihat ada kayak penampakan ya. Mohon maaf ya Pak. Itu gue lihat sangat jelas. Dengan Mas itu juga ngeliat, Mas Kuncen, dia begini, terus nunjuk. Dia kan nunjuk, terus nunjuk ke gua. Nggak tahu tuh mengeser apa, nggak ngerti. Teman kalian katanya kurang ajar di sini, menantang kerajaan saya. Katanya mungkin sekarang ada mitos itu dari kerajaan Mataram. Kan katanya, saya kan nggak tahu. Katanya begitu. Wah, pokoknya kita turun ke bawah itu, saya nggak ngerti tuh makan itu kayak orang kesetanan. Udah makan sepiring, nambah lagi. Terus yang itu Kuncen bilang, itu masih ada yang ikut. Jadi makannya udah makan soto, nggak ngerti saya soto Indomie nambah lagi. Ibu saya setahu gue nggak doyan makan nih Mbak Sita, maksudnya biasanya nggak sekarang itu Bang Coki. Ada yang ikut gitu lah. Terus akhirnya gini nih, ada yang senior lah situ lah, dibentak atau gimana, lepas itu. Saya bilang, pokoknya saya dengar itu ya, lepas itu, dilepas. Bos gitu nggak ngerti lah gue, kayak dilepas kayak mental juga sih itu. Atau di mana, langsung pingsan. Pingsan kata dibungkus pakai kain kuning, nggak ngerti lah gue kain putih pakai kuning. Baru dinenang itu kejadian jam 12 malam 1 itu. Nah begitu udah sadar, itu langsung kayak ini saya makan apa kok kenyang banget ya. Itu muntah. Iya. Itu muntah makanan. Terus saya tanya, Bang, sorry Bang, Abang bawa itu? Iya. Terus kenapa bisa begini? Ya gue pinta tahu aja. Ini benar nggak? Ya nggak boleh gitu lah Bang, nggak boleh begitu di sini. Kita harus hormatin adat istiadat. Kan saya nggak ngerti bahasa ini. Kalau banda itu atau jimat jangan dibawa. Jadi bagi dia tuh, ya mohon maaf yang ini bukan pengkultusan, tetap kita percaya sama Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut dia dengan ada itu aman. Rupanya kata kuncinya itu kodam dia sama yang itu berantem. Kayak ini ya, kayak istilah kayak film-film lah, bodyguard berantem. Lo datang ke sini bawa bodyguard ngapain ke daerah gue? Lo aja datang sendiri. Analogi gue seperti itu. Makanya ngobrol terus itu ada ternyata kita bagas perutani jilat kita gini ke kepala. Kenapa bisa begini? Ya kan? Mas istri yang bawa. Ituin juga, ditegur juga yang Kuncen itu. Ini. Emang nggak dibilangin gini. Saya tuh udah ngantuk. Saya rebahan aja. Nggak tahu pas kayak di rumah gede apa kayak base camp, nggak ngerti Bang Pesang gitu. Saya lihat putri itu. Kayak duduk di pangkuan gitu di ini. Jenengnya Sopo namanya. Dalam hati saya, kamu siapa? Kamu pendaki dari mana? Karena sosok itu
mukanya sama tapi nggak pakaian kayak itu yang saya lihat di atas. Kamu dari mana? Kan biasa kalau kita mapalan kan, diketawa aja Iya. saya ngomong. Cuma yang ngomong bahasa Jawa, kau jenengnya siapa? Wes hati-hati ya. Salam buat orang tua siapa? Mungkin orang tua saya ya. Oh iya, oke. Begitu saya mau ini dia ngilang. Bagi gua kalau itu mungkin di antara gue tidur rayap-rayap gitu mungkin gue mimpi. Atau halo, mungkin iya. Mungkin juga gue karena kurang makan atau gimana, mungkin menurut gue itu. Ya, setelah itu sampai jam 4 setelah subuh udah aman. Terus kita baru bisa tidur setelah aja subuh. Bangunnya jam 12 siang. Setelah jam 12 siang baru kita pulang ke kota Kediri. Nah, di kota Kediri emang ada ini nih, ngobrol dengan mapal sana, kenapa gini. Udah saya diem aja, biar mereka yang cerita, udah. Ya, segitu aja cerita saya. Luar biasa Om ya. Nah ini kan Bang Heru udah cerita runtutannya dan segala macamnya. Jadi ini saya tanya jawab nih Bang. Gitu, karena netizen biasanya tuh kalau apa sih narasumber ngobrol katanya jangan dipotong dulu begitu. Jadi makanya saya dari tadi hanya menyimak jadi pendengar yang baik begitu. Nah ini pertanyaan saya Bang, karena memang dari runtutan apa dari mulai abang persiapan dan segala macamnya gitu, ya mudah-mudahan sih jadi edukasi buat mereka gitu. Kayak misalkan ya mungkin kalau nyebutin atau post dan segala macamnya mungkin lupa kali ya. Lupa. Karena memang kejadian di tahun 90-an ya. 95 sorry. 95 ya. Iya. ini aja sih Bang, kalau memang Bang Heru udah kelar ceritanya. Jadi kita nggak semata-mata hanya kepada fokus inti si cerita itunya. Iya. Yang mistis lah gitu. Jadi mungkin Bang Heru ada pesan buat teman-teman yang memang baru memulai atau senang naik ke gunung gitu Bang. Karena saya pribadi menyimak untuk saat ini kayaknya untuk pendaki-pendaki sekarang gitu, bukan saya pribadi ngejas gitu. Miris gitu. Jadi teknologi sekarang udah canggih, sumber informasi udah banyak didapat begitu kan. Tapi masih ada aja gitu pendaki yang memang kecelakaan lah gitu Bang. Tapi kita berkaca sama diri kita sendiri, ini apa memang kitanya yang kurang merangkul atau seperti apa Bang gitu Bang? Jadi gini kan menurut gua, awal gua dari pendakian di tahun 89, 90 sampai tahun 99. Memang di zaman itu kita memang agak nekat, sembrono. Tapi kita memang ada perhitungan gila, jangan ada ikutin. Memang penampakan seperti itu ada, karena biar bagaimanapun mereka berada dengan kita. Dekat. Selama kita tidak mengganggu, itu tidak ada apa-apa. Tidak terjadi apa-apa, insya Allah aman. Yang penting Anda patuhi SOP pendakian, fisik Anda bagus, peralatan lengkap, terus ada peraturan tata tulis yang sekarang belum ada itu. Etika beradab ya. Beradab cara ngomong. Ya kalau saya logikakan, kalau kita di daerah, di rumah siapapun lah, kalau kita ngomong sembrono pasti orang juga marah. Mereka pun seperti itu. Adab nomor 1 berarti. Memang itu ada, cuma kita tidak boleh mengkultuskan. Kita tetap pada jalur kita. Makanya kenapa ini saya sini namanya moving together, ini saya traveling adventure saya dengan teman-teman. Moving together itu ialah teknik berjalan bersama-sama. Jadi kita mesti fokus kalau di Islam istiqomah. Jadi kalau saya umpamakan ini teknik berjalan di es. Saya dulu pernah ke atas piramid, sebelumnya latihan Gunung Raung. Pakai krampon. Jadi mirip kayak lomba bakyak. Kiri kanan. Pakai harness, pakai tali. Begitu ada salah langkah kaki, itu jatuh ke jurang. Nah ini punten Bang, maksudnya biar lebih spesifik, kamera Bang kamera 2 yang ini. Maksudnya nanti mau ngeliat ke kamera. Jadi moving together ini tuh maksudnya apa gitu Bang? Jadi intonasinya lebih di agak lambat dikit aja. Ya, moving together itu saya dengan teman-teman serta junior saya dari ini akan bikin suatu traveling adventure yang fun dan menyenangkan. Tapi jadi bagaimana orang pingin naik gunung, belum pernah naik gunung, suka. Tapi tetap kita kasih ada peraturannya. Selama sampai 3 apa segala macam. Seperti itu. Karena dari bagaimanapun kita tetap yang diutamakan, saya pegang dari senior saya, safety first. Keamanan paling pertama. Karena kita bawa nyawa orang. Betul sekali. Jadi kalau mereka kepayahan, kita bisa yang sebagai ini namanya sweeper ya. Saya mesti jeli itu. Begitu dari kepayahan nih, bantu, ini beban. Tetapi di situ juga mesti ada pendampingan.
Kan kita fisik orang tuh beda-beda. Betul ya. Nggak semuanya sama. Nah kayak gitu udah sering itu beda. Karena kita bawa tamu. Tamu kan harus di servis. Iya, kita bawa nyawa Bang, bawa orang. Ditata dan dijamu. Sempat kemarin gue bahas sama si Kang Ayi juga gitu. Jadi mohon maaf juga sih mungkin kalau kemarin agak sedikit ngegas gitu Bang. Gitu. Jadi ya dari Abang sendiri kebetulan memang provider atau vendor yang seperti itu gitu. Jadi harus ada seperti yang Irfan bilang tadi, ada trainingnya dulu. Ada trainingnya dulu, ya. ada edukasi dulu, ada. Jadi biar lebih ke si peserta tuh kita ngasih kenyamanan sama safety yang benar-benar safety gitu loh Bang. Iya, yang kita memaksakan kehendak kita. Bagi saya itu puncak adalah bonus. Yang terpenting adalah Anda pergi mendaki gunung dan pulang dengan selamat sampai rumah. Itu bonus. Ya kalau misalnya badai jangan ditantang. Ya udah turun aja demi keselamatan bersama, itu lebih aman. Jadi kalau kayak gitu menyesalkan tim SAR. Karena operasi SAR itu sangat besar biayanya. Dan ada jangka waktunya. Nah, untuk ini apa Bang? Moving together adventure. Moving together. Aduh, gua bahasa Inggrisnya belepotan soalnya. Adventure. Nah, maksudnya untuk moving together sendiri itu maksudnya jangka panjang atau apa sih namanya ya? Program dalam misalkan per 6 bulan kah atau per 1 tahun kah gitu. Itu adanya tuh selisihnya di bulan apa gitu. Kalau moving together itu adanya di kebanyakan ya kita biar teman-teman pada tahu gitu Bang. Ambil di ini jadwal libur anak sekolah. Karena target kita kebanyakan anak-anak kelas SMP, SD. Bagaimana mereka mencintai alam, betul. bagaimana mereka membangun komunikasi, bagaimana mereka membentuk kerja sama tim. Itu kita building bangun. Iya, dan jangan lupa harus membawa sampah turun. Itu nomor satu. Bukan tempat sampah. Iya, itu nomor Nah, satu. kalau kita mengotori alam, orang akan marah sama kita. Alam mah biasa aja, mau angin badai, hujan, mau gitu aja. Kitanya yang merusak alam dengan cara kita yang sembrono. Makanya dengan itu, kemarin saya juga pernah ada usulan kalau tempat raja-raja gunung agar memakai ini namanya komunikasi, namanya HT. Iya. Komunikasi, jadi terpantau dengan para ranger. Banyak kan kalau di gunung itu sinyal handphone sangat susah. Iya, memang nggak bisa diandelin. Iya. Bisa Dan diandelin. ini memang sangat mudah digunakan. Dan jaraknya kalau di gunung itu bisa 4 kilo dengan tanpa hambatan. Dan untuk kayak anak-anak sekolah, untuk anak SD, SMP itu sangat mudah. Bukan yang satu lagi gede itu enggak. Kalau yang gede satu lagi yang antena panjang itu buat komandan regu. Gunanya apa? Jika terjadi apa-apa, tim SAR base camp dari bawah itu bisa komunikasi, cepat mengirimkan bantuan. Ya. Karena kebanyakan kalau kecelakaan di gunung ya kebanyakan ya. Saya dulu pernah ngesar ditinggalin sama temannya. Itu lari tuh nggak boleh tuh. Itu masih terjadi sampai sekarang Bang. Sampai sekarang. Iya, makanya apa yang saya bilang tadi, Abang tuh maksudnya ini kitanya yang minim respon atau gimana gitu kan? Kita masih sering lihat hal yang seperti itu gitu. Sebenarnya jadi gini, begitu kita mendaki gunung, energi kita tuh lebih. Iya. Nah, di saat lebih itu energi itu sudah habis 80-70%. Nah itu kenapa? Begitu turun, sebenarnya turun itu ada tekniknya. Ya kan, ini sebenarnya capek itu turun karena nahan di dengkul, nahan di jari. Karena daya tahan lebih berat. Dan itu hati-hati, ada tekniknya begini, miring gini. Kalau nggak awas dikit tempatin batu, bentuk batu pecah. Itu banyak jadi seperti itu. Tinggalin temannya. Iya, itu yang miris itu Bang. Iya, dan itu orang itu belum pernah lagi. Itu kasihan banget. Itu saya udah baca pelajari masalah macam saya dulu ngesar itu. Banyak kan begitu. Dari kita diskusi. Nah makanya maksudnya perlunya edukasi itu seperti ini Bang. Jadi ya mudah-mudahan sih teman-teman menangkap dari obrolan kita ya Bang ya. Iya. Nah ini Bang balik lagi ke poin HT nih. Karena kan kalau gue pribadi ya HT kan layak pada umumnya seperti itu. Kan yang bulan kemarin di Abang itu kayaknya ini ada uniknya gitu loh Bang. Abang kayaknya ngejual satu paket yang memang portable, bisa dibawa kemana-mana. Dijelasin aja Bang. Oh, biar lebih spesifik. Mengenai gitu. HT itu ada di deskripsi di Instagram gua. Nanti saya tulis di deskripsi. Jadi HT itu yang gua ini memang kita rentalin. Jadi itu sumber dayanya pakai power bank atau aki. USB. Nah, itu ada gua ada 4. Terus juga ada power bank solar. Kenapa itu perlu, dan kemarin udah ngomong pada ranger-ranger di Gunung Salak, boleh tuh Bang. Karena kenapa? Biar ranger itu bisa memantau. Karena selama ini di tengah pandemi ini itu kayak gunung udah kayak pasar. Itu kontrol gimana? Kalau ada apa-apa gimana? Iya betul. Nah jadi gini teman-teman, jadi gue pribadi ngelihat kemarin kalau HT sih udah biasa Bang, ya udah lumrah ya. Iya. Nah yang unik dari Bang Heri ini karena memang dia jual satu paket, jadi dalam satu hardcase namanya Bang ya. Iya hardcase ya, toolbox. Iya, toolbox lah. Jadi
unik gitu. Jadi teman-teman kalau memang misalkan tertarik dengan barangnya, ya mungkin nanti sama tim editor atau kameramen insertnya bisa bisa di frame gitu bang. Iya. Jadi ya, uniknya sih seperti itu. Bagi gue sih unik, udah gitu simple, bisa dibawa kemana-mana. Dan pada intinya kita dari jangkauan listrik pun kita masih bisa ya bang ya. Iya. Lebihnya kayak gitu. Iya, semua produk itu pasti bawa power bank. Ya biasa zaman sekarang selfie nggak mungkin bawa power bank. Sama satu lagi ada yang lupa. Kalau saya nggak ada gimana? Iya. Kan semua tas dibikin ada backlightnya ya. Yang buat fluid. Nah itu komunikasinya. Jadi produsen vendor-vendor yang bikin tas ini, tas tracking atau backpack. Nah itu pudungan fluid itu. Iya betul. Nggak mungkin kita track hanya terbatas. Dan rata-rata orang nggak sadar. Ini gunanya apa? Iya. Itu fluid itu perlu. Karena nggak emergensi. Nah itu seperti itu. Jangan lupa tuh. Kita beli tas doang, tapi nggak tahu kegunaannya, fungsinya. Mereka vendor bikin tas tuh ada gunanya, nggak mungkin nggak ada gunanya. Nanti mudah-mudahan sih kalau untuk kayak ransel kayak gitu bang, kita juga ada playlist ngarang. Jadi ngarang itu ngacak-ngacak barang bang. Oh. Kalau memang nanti ada produk atau produsen yang mau masuk, ya bisa kita acak-acak gitu. Okay. Dari spek ke segala macamnya, kurang lebihnya kayak gitu bang. Iya. Jadi ini kita ngobrol udah ngalor ngidul. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi bang? Ini petunjuk gue. Kalau kita mendaki gunung, carilah orang yang sudah pernah mendaki gunung itu. Kedua, Anda jangan so tahu. Iya. Anda pakai porter atau orang situ untuk memandu Anda. Bagi saya, mendingan saya ngeluarin uang sedikit banyak ya. Tapi saya selamat dengan teman-teman. Jadi nggak usah so tahu. Karena biar bagaimanapun kita menggunakan jasa orang setempat, itu namanya kearifan lokal. Bagi mereka rezeki lah. Betul. Dan saya jamin selama kita mematuhi SOP, selama kita fit, berbekalan bagus, manajemen perjalanan bagus, insya Allah selamat, aman, nyaman. Aman, nyaman ya. Karena gunung itu bukan untuk ditaklukkan. Menurut saya sekarang yang taklukkan diri sendiri. Iya, dari sendiri, betul. Ngelawan ego bang ya. Iya itu. Oke, teman-teman, sepertinya untuk season konten kali ini bukan diakhiri, tapi kita break dulu sampai di sini. Karena sering gue bilang bang gitu, gue kalau nge-host kalau diakhiri itu sakit bang. Oh iya. Jadi kita sampai di sini. Iya. Lagu dangdut. Jadi Bang Heri ini ceritanya ya sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ada yang bisa teman-teman diambil ya. Kayak dari tadi edukasinya, jadi bukan semata-mata hanya cerita si bisnisnya bang ya. Iya bang ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, dan segitu aja dari gua di Lewe. Tetap stay tune di Storymon ID, dan jangan lupa ditonton dari awal sampai akhir ya. Terima kasih Bang Heri. Iya. Hatur nuhun. Ya, hatur nuhun Iya. sami-sami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.